Selamat malam. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini untuk mengenang 7 hari kepergian saudara kita Pak Suwondo. Saya percaya Tuhan Yesus terus menguatkan khususnya buat istri Siwa dan putranya dan seluruh keluarga besar yang pastinya. Memang tidak mudah, tapi saya percaya bahwa pengharapan tetap ada di dalam Tuhan. Yakin saya bisa melewatinya, apalagi Cece ya. Kita sama-sama kehilangan sosok suami yang kita cintai, tapi saya percaya kita pasti akan bisa melewatinya. Kita punya Tuhan Yesus yang akan menjadi pendamping kita sampai selama-lamanya. Jangan khawatir, jangan takut. Semua pintu akan terbuka. Tuhan berjanji kalau Dia mengambil pasti Dia akan memelihara hidup kita. Amin ya. Jadi itu kita bagi berdiri, Ibu semua kita akan memulai. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Bapa buat waktu ini. Kami datang di rumah keluarga almarhum Pak Suwondo. Kami mengenang kembali 7 hari kepergiannya di mana Tuhan sudah panggil. Kami percaya Tuhan, kedukaan masih terasa di dalam hati secara khusus buat istri dan putranya, juga keluarga besar Tuhan. Tapi kami percaya kami datang ke tempat ini tidak bisa memberikan kata-kata penghiburan yang terbaik. Yang kami tahu hanya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga. Secara khusus buat istrinya Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan kami mau naikkan sembah. Kami mau naikkan syukur kami, tanda bukan kami senang akan kepergiannya. Tapi kami bersuka cita karena saudara kami sudah pergi pulang ke rumah di mana Engkau, tempat di mana Engkau berada Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihinya. Dan kami percaya Tuhan, istrinya dan putranya juga akan Tuhan terus pelihara dengan sempurna. Tidak akan pernah kekurangan sedikit pun. Bahkan masa depan anaknya juga Tuhan Engkau akan terus tuntun sehingga dia menjadi anak yang sukses, berhasil ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah waktumu, hadirlah Tuhan di tengah ibadah kami ini malam hari ini. Kami serahkan malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Saya katakan tadi bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya, apapun yang menimpa kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Justru di saat seperti inilah kita harus mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain yang bisa menolong. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun, hanya berharap kepada Tuhan yang memberikan pengharapan itu. Amin. Angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu
kami tidak takut Tuhan. Bersama tak usah bimbang, tak usah bimbang. Yesus pelihara, tak usah kami susah, tak usah susah. Roh Kudus hibur, tak usah cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami anak-anakmu ada di tempat ini bersama-sama keluarga di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah keadaan apapun di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, siap membawa kami, memberkati kami, menguatkan, meneguhkan, menghibur setiap pribadi kami. Kami butuhkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami butuhkan anugerah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami butuhkan hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa, yang memulihkan hati dan jiwa kami, sehingga hidup kami tidak bukan untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami selaras kepada kebenaran-Mu. Tuhan, Kau datang di tengah kami di tempat ini malam hari ini, terutama untuk keluarganya Tuhan, untuk istri dan anak dan keluarganya, adik kakak semuanya Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi mereka. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Anugerah-Mu Tuhan semakin melimpah atas mereka. Dalam situasi dan keadaan dan musim apapun yang mereka hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Mari Roh Kudus tolong kami pada malam hari ini. Berbicara kepada hati kami, berbicara kepada jiwa kami, sehingga kami mengalami pencerahan, kami mengalami penghiburan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapaknya. Boleh diberkati Tuhan ya. Cuacanya situasinya panas.
apabila hati kita selalu dingin, bukan ini, kita akan sudah ya. Kalau api kan panas, seperti menyala-nyala. Nah, terima kasih untuk keluarga tempat ini sudah mengundang kita teman-teman. Saya percaya kita semua di sini karena bisa mengasihi dalam situasi apapun, saudara, secara manusia mungkin kita masih mengalami kesedihan, kita masih mengalami sesuatu kehilangan yang tiba-tiba, saudara, Bapak Ibu, saya percaya itu tidak mudah, tapi itu semua ada lintasan hidup kita masing-masing. Saya percaya mungkin kita tidak mengalami kehilangan seperti ini, tapi mungkin kita ada bagian-bagian lain yang kita hadapi. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh menemukan kita malam hari ini. Coba kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 46. Tadi ayat ini saya waktu di rumah, saya Tuhan apa yang bisa sampaikan, bagaimana cara menghiburnya, apa yang bisa dihibur. Saya ingat firman Tuhan ini, tapi Tuhan firman ini saya baca, tadi di gereja Babe ada ayat juga berbeda, tapi konteksnya seperti sama gitu firman. Saya baca untuk kita semua di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Luar biasa Bapak Ibu. Sebab itu kita tidak akan takut. Itu lagu itu El Shaddai ya. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, saudara Bapak Ibu, untuk keluarga tempat ini, untuk istrinya, untuk kakaknya, untuk adik-adik semua di tempat ini, saya percaya dalam situasi yang kita hadapi, apalagi di kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi saya percaya di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah segala gejolak yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan datang kepada kita, katakan sih, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi saudara percaya, Allah itu bagi kita. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita menjadikan Allah, menjadikan Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, berarti kita percaya akan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa menghibur kita. Kekuatan kita tidak bisa menopang kita. Dikatakan hanya Allah saja tempat perlindungan kita. Mungkin ada yang berkata, oh saya punya uang bisa melindungi saya. Karena uang saya banyak, di situ saya banyak. Oh banyak uang saya numpuk di bank. Saudara, saya percaya hari-hari ini saudara, uang pun tidak bisa nolong kita. Berapa banyak orang kehilangan uang, akhirnya stres, akhirnya mati. Kenapa? Karena uang tidak bisa menolong kita. Atau mungkin merasa saya punya jabatan, saya punya apa lagi saudara Bapak Ibu? Saya punya kekuatan yang bisa dibanggakan. Alkitab katakan itu tidak terbukti menjadi penolong kita dan tempat perlindungan kita. Maka dikatakan ayat ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi yang bisa memberikan pertolongan kepada kita atau memberikan kekuatan kepada kita di situasi sekalipun mengalami kegentingan, kita mulai kehilangan, tidak ada kekuatan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Bahkan kita apa? Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Nah, kalau uang belum terbukti sudah bisa menolong kita, bisa aja mungkin kita nggak tahu. Bukan uang tak boleh ya. Saya juga butuh uang di rumah, butuh uang, beli makan pakai uang, beli apa lagi semua pakai uang. Tapi maksudnya apa? Tidak menjadikan uang itu tempat perlindungan kita milik aman. Alkitab katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya pertolonganku. Jadi pertolongan hanya dari Tuhan. Nah, saudara yang jadi pertanyaan kita hari ini, apakah benar itu Tuhan menjadi bagian hidup kita? Apakah benar Tuhan itu hanya sekedar mungkin, aku gak mati, saya punya Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hanya dekat dengan Allah saja. Berarti apa? Orang yang mengalami pertolongan Tuhan yang terbukti hanya orang yang dekat dengan Tuhan. Sebab waktu dia mengalami sesuatu, waktu dia dekat dengan Tuhan, tidak ada sesuatu penghibur. Kita katakan. Nah, ayat selanjutnya apa? Sebab itu kita tidak akan takut. Nah, saudara, saya percaya ketakutan ini akan membuat kita apa? Jauh dari Tuhan. Semakin kita takut, kita katakan, semakin kita jauh daripada Tuhan. Maka dikatakan bahwa orang yang takut itu dibenci Tuhan. Saudara. Nah, Tuhan senang dengan apa? Orang yang percaya.
Nah, dikatakan, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuah airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelombangnya. Ini luar biasa gitu. Ini suatu kejadian alam. Nah, kita tidak bisa apa kalau kita hanya dekat dengan Tuhan. Nah, ayat tadi saudara yang Bapak baca malam tadi saudara, itu luar biasa bagusnya. Yuk kita baca sama-sama, ayatnya bagus. Di dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan sana, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, dikatakan sana. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang dikurung hati. Jadi sudah Bapak Ibu, nggak ada cara lain, hanya Tuhan yang menolong kita. Makanya sudah Bapak Ibu, hari-hari apa? Kita butuh apa? Dekat dengan Tuhan. Ya, dalam situasi apapun apa? Kita harus dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Maka dikatakan gembala kita kembali kepada rumah. Artinya dimanapun kita digembalakan, di mana Tuhan izinkan kita beribadah, beribadah. Nah, kita mendekatkan diri. Bukti orang yang dekat sama Tuhan, artinya apa? Dia dekat di rumah itu. Nah, mungkin saya berkata, aku dekat sama Tuhan, aku kenal Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi tidak pernah mendekat kepada persekutuan. Tidak pernah mendekat kepada rumahnya Tuhan yang Tuhan izinkan di bumi ini. Bukan sebagian orang berkata, oh, yang penting aku percaya kepada Tuhan, yang penting aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, Tuhan tidak bisa lihat. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan? Nah, kita jangan menjauhkan dari persekutuan. Maka dikatakan Alkitab dalam Al-Quran, jangan kamu menjauhkan dari persekutuan. Supaya apa? Jangan timbul akar kebangkitan. Ada berapa banyak? Kalau orang sudah menjauh dari Tuhan, nah itu biasanya ada sesuatu, ada something wrong. Something wrong. Nah, saudara, kalau kita yang sudah mulai ada sesuatu, biasanya kita mulai menjauh. Nah, itu bukan dari kekuatan, itu justru akan menjadi celah, menjadi kita bisa kecewa. Bahkan kita bisa kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama, biasa sih nggak ke Tuhan dulu, biasanya kita kecewa kepada samping kita, istri atau suami, atau pekerja Tuhan, atau hamba Tuhan. Nah, soalnya apa? Baru kecewa kepada Tuhan. Makanya penting sekali Bapak Ibu. Nah, ayat firman Tuhan malam hari ini, dan diteguhkan bergembala apa? Bahwa Tuhan itulah kekuatan. Nah, bagi keluarga, pada hari ini saya percaya, untuk Bapak Suwondo atau Akian ya, dia sudah bersama dengan Tuhan. Dia, saya percaya, ya namanya kita hidup, pengen sih kita hidup bersama-sama terus kan. Tapi kan kita mengatakan ada masanya kita akan kembali, kita semua akan berpisah Bapak Ibu, nggak akan kekal. Suami istri berpisah, anak berpisah semua. Nah, kita sementara semua di bumi ini, makanya perlu persiapan, perlu kita mengenal Tuhan, perlu kita dalam perlindungan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini bagus sekali Bapak Ibu. Bagaimana bukti orang itu percaya pada Tuhan? Bagaimana bukti orang itu dekat sama Tuhan? Bagaimana orang itu bukti bahwa orang itu apa? Mengandalkan Tuhan sebagai perlindungannya. Nggak ada cara lain. Satu ayat dalam Mazmur 32. Ini bagus sekali ayat ini. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya kepada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Nah saudara, bukti seseorang itu percaya kepada Tuhan, bukti seseorang itu menyatakan bahwa Tuhan itu tempat perlindungannya Tuhan. Kehidupan doanya harus dibangun. Maka dikatakan setiap orang yang saleh hendaklah selalu berdoa kepadamu, sehingga pada saat itu sesuatu terjadi ada perlindungan Tuhan. Nah, bukti orang mengandalkan Tuhan, bukti orang yang percaya kepada apa? Bangun kehidupan doanya kepada Tuhan. Kenapa doa? Karena doa salah satu sarana untuk kita dekat dengan Tuhan. Karena doa salah satu apa? Kita menghampiri Tuhan. Sebab tanpa doa Alkitab katakan, maka akan mengalami banyak masalah dan kehidupan. Maka dikatakan dalam Yesus mengatakan apa? Berdoalah sentiasa supaya apa? Jangan jauh dari pencobaan. Kenapa? Setiap hari kita dicobai. Ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau kita katakan bahwa orang yang saling berdoa, bahkan Tuhan apa? Tuhan akan meluputkannya dari banjir. Artinya apa? Masalah. Bukan berarti kita langsung nggak ada masalah. Justru apa? Kita akan luput. Nah, yang terakhir ayatnya bagus ini. Ayat Yakobus 5 ayat 13 dikatakan,
Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Ya saudara, doa. Jadi apa? Solusi seseorang yang tidak apa? Doa. Kalau ada seorang yang katakan, Yakub berkata, kalau kita sedang menderita, apa? Datang kepada Tuhan. Tapi jangan menderita dulu baru kita sama Tuhan. Nah sebelum kita menderita, maka apa? Persiapkan hidup kita. Dekat sama Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Hari-hari ini Bapak Ibu semua, bukan hanya untuk keluarga saudara, tapi untuk saya dan kita semua. Mari Tuhan sudah manggil kita semua hari ini. Trompetnya sudah dibunyikan tahun 2006. Tuhan sedang mengumpulkan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya mereka mengalami kuasa Tuhan lebih lanjut. Nah tadi Gembala menyampaikan firman Tuhan bahwa kita kembali lagi panggilan Tuhan untuk kita apa? Membangun kehidupan kita. Yaitu apa? Persekutuan Jumat. Biar persekutuan kita ada doa, persekutuan kita ada firman Tuhan disampaikan, persekutuan kita ada apa? Ada kasih yang menyalanya terhadap kita. Sehingga apa? Waktu kita mengalami tantangan, bukan kita sendiri Bapak Ibu, tapi kita ada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga apa? Ada perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan setiap pribadi kita. Jadi kata kuncinya adalah apa? Percaya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dengan apa? Bangun kehidupan doa hari-hari ini. Kenapa? Hanya doa, hanya sedekat apa? Seperti doa itu bukan hanya sekedar doa itu bangun hubungan, mendekat kepada Allah dan banyak hal saudara. Berdoa kita apa? Supaya kita lebih baik mengenal Tuhan. Supaya apa? Semakin hari kita semakin tenggelam dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Waktu dunia mengalami goncangan, saudara Bapak Ibu, ada perlindungan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan tadi, Pak. Akan diluputkan, akan dilindungi, apalagi akan diproteksi, saudara Bapak Ibu. Mungkin dunia sedang bergoncang, tetapi anak Tuhan Alkitab katakan yang tinggal dalam kerajaan Allah, dia tidak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena ada Tuhan di tengah kita yang melindungi kita. Nah untuk keluarga tempat ini, untuk istri dan anaknya, kita mau bersama-sama berdoa biar Tuhan bekerja di keluarga ini. Kedepannya biar Tuhan bercampur tangan. Saya percaya sekalipun sudah tinggalkan seorang suami biasa, kalau suami ditinggal istri biasa dia nggak terlalu itu. Tapi kalau istri tinggal suami, biasa dia bisa kuat ya. Bisa besarkan anaknya, bisa sekolahkan anaknya. Biasa kalau suami tinggal istri, dia bisa nyari lagi itu. Itu banyak kejadian seperti itu. Tapi kalau istri, kalau dia punya komen untuk, dia luar biasa, dia bertanggung jawab, dia bisa pelihara hidupnya. Salah satu itu kesaksian itu memang tetangga saya, si Arya. Nah istrinya sampai hari ini suka nggak ada mau ngapain itu. Nah, anaknya udah besar sekarang, ya, udah kuliah, udah kerja, dan dia masih bekerja. Artinya apa? Dia survive dalam kehidupannya. Kalau cowok belum tentu saudara, mungkin dia bisa nyari lagi apa semua. Nah kita berdoa untuk keluarga tempat ini, istri bisa memelihara anaknya sampai besar. Dan kita semuanya diserahkan dengan Tuhan, biar Tuhan bekerja dalam keluarga ini, dan juga semua adik kakak ini semua, biar mereka sudah saling bersatu, menopang semua, namanya keluarga. Saya percaya minimal kita berdoa untuk keluarga masing-masing supaya Pak, semuanya dibangkitkan, semuanya mengalami kebaikan. Kami saudara, mari kita dapat berdiri bersama-sama. Istrinya bisa buat ayo.
dengan semua dengan yang ada. Bila Tuhan memberkati mereka semua satu keluarga Tuhan. Bila mereka saling mengasihi, mereka saling menguatkan, mereka saling menunjukkan sebab kasih Allah sudah dicurahkan kepada mereka. Tuhan kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan keluarga ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan keluarga mereka semua Tuhan. Tuhan akan memelihara mereka sampai pada akhirnya. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala tipu daya kita iblis yang membuat berdoa, dia mencoba melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hadapan Tuhan. Kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bila perlindungan Tuhan ada pada keluarga ini, sehingga mereka memenuhi sukacita, mereka memenuhi damai, mereka memenuhi belia-lia di dalam kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu. Dari keluarga besar kami yang atas nama Suwando ya, terima kasih gitu kan pelayanannya sampai hari ini ya. Ya kalau dibilang kehilangan pasti, ya pun kita nggak serumah ya kan, tapi tetap lah itu adik kami gitu. Amal dari Susan juga, terima kasih buat hari ini juga sempat-sempatkan waktu buat kami gitu kan. Kami udah pikirnya hari depan aja gitu kan, tapi kita keluarga janganlah ini hari Kamis kan hari ke-7 katanya, nggak apa-apa kalau malam dikit nggak apa-apa lah. Dia bilang kayak gereja ini kasihan, gue bilang udah pelan-pelan bisa lagi, jadi kata no bisa kata dia bilang. Jadi kami ucapkan bangkit, itu bangkit. Selama ini ya bangkit memang lumayan dekat ya sama keluarga besar kami ya. Mama juga almarhum juga suka cari bangkit biasa. Terima kasih banget punya dari Sitono juga masih sedia selalu teleponin gitu kan, pokoknya gimana gitu. Terima kasih banyak lah dan terima kasih ya. Buat Yesus ya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, silakan buat apapun Tuhan satu Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa roh Allah bekerja untuk jiwa saat ini Tuhan. Kalau biarkan hidupnya Tuhan bertahan jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kemuliaan itu atas anak saat ini Tuhan. Segala apapun Tuhan yang bukan akan Tuhan hancurkan saat ini Tuhan. Rohmu yang terus mengurapi memberkatinya sehingga dia menjadi anak yang tumbuh dalam kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan memberkati hidup jiwanya sehingga dia boleh bertumbuh besar penuh dengan kasih karunia, penuh dengan hikmat, penuh dengan roh takut akan Tuhan sehingga kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat waktu, buat banyak hal yang sudah Tuhan berikan, bahkan buat ibadah kami Tuhan itu luar biasa. Engkau hadir, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya kami diberkati semua Tuhan, bahkan secara khusus buat istrinya, anaknya, bahkan seluruh keluarga besar. Pasti Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tidak ada satu kekurangan pun di dalam Engkau Tuhan. Bahkan setiap kami pribadi lepas pribadi juga akan mengalami pemulihan, akan mengalami banyak hal terobosan di dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa buat waktu ini, dan kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Mohon berkat-Mu, mohon kasih-Mu, mohon anugerah-Mu, mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam perjalanan kami pulang, sehingga kami tiba di rumah kami dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Dan Tuhan, keluarga menyediakan konsumsi bagi setiap kami. Berkati Tuhan, berkati, kembalikan berlipat kali ganda Tuhan, baik dalam usaha mereka, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, semua Tuhan, kesehatan Engkau kembalikan dengan begitu limpahnya Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat, kami terima sukacita. Terima kasih karunia Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.